Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Dimas Des Prayogi, Nabila Mutiara Sari, Resti Widyasari, dan Sinta Septiara Syah Putri akan menjelaskan tentang rente. Rente adalah suatu deretan modal atau angsuran yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang besarnya selalu tetap. Rente dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, menurut waktu pembayaran angsuran, rente dibagi menjadi rente pranumerando dan rente post numerando. Kedua, menurut banyaknya angsuran, rente dibagi menjadi rente terbatas dan rente kekal. Ketiga, menurut langsung tidaknya pembayaran pertama, rente dibagi menjadi rente langsung dan rente yang ditangguhkan. Rente pranumerando adalah rente yang dibayarkan di awal periode, sehingga angsuran terakhir sudah mengalami pembungaan satu periode. Nilai akhir rente pranumerando. Misalkan modal yang dibayarkan adalah M dengan bunga I% per periode selama N periode, maka proses pembungaannya akan terlihat seperti pada skema berikut. Dari skema di atas, diperoleh suatu deret geometri dengan suku pertama sama dengan M dikali 1 plus I dan rasio 1 plus I. Jadi, nilai akhir rente pranumerando sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1 sama dengan M kali 1 plus I dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi 1 plus I min 1 sama dengan M kali 1 plus I dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I. Contoh soal. Setiap awal tahun, Caca menyimpan uang di bank ABC sebesar 1 juta rupiah. Jika bank memberikan bunga 6% per tahun, tentukan uang Caca setelah menabung 20 tahun. Penyelesaian. Diketahui jumlah tabungan awal Caca 1 juta rupiah. Besar persentase bunga yang diberikan oleh bank 6% per tahun atau 0,06 per tahun. Terakhir, lamanya Caca menabung yaitu 20 tahun. Ditanya, uang Caca setelah 20 tahun menabung. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan rumus nilai akhir dari rente pranumerando. Nilai akhir sama dengan M dikali 1 plus I dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 dibagi I sama dengan 1 juta dikali 1 ditambah 0,06 dikali 1 ditambah 0,06 pangkat 20 dikurang 1 dibagi 0,06 sama dengan 1.060.000 dikali 2,207135472 dibagi 0,06 sama dengan 38.992.726,68. Jadi jumlah uang Caca setelah menabung 20 tahun adalah 38.992.726,68 rupiah. Nilai tunai rente pranumerando. Nilai tunai rente pranumerando adalah jumlah semua nilai tunai angsuran yang dihitung pada awal masa bunga yang pertama. Nilai tunai angsuran pertamanya adalah nilai angsuran itu sendiri, yaitu M. Jika persentase bunganya sama dengan I per periode dan lamanya periode adalah N, maka skema pembungaannya akan terlihat seperti pada gambar berikut. Dari skema di atas terbentuklah suatu deret geometri dengan suku pertama M dan rasio 1 plus I pangkat min 1, sehingga nilai tunai rente pranumerando sama dengan A dikali 1 min R pangkat N per 1 min R sama dengan M kali 1 dikurang 1 plus I pangkat min N per 1 min 1 plus I pangkat min 1. Untuk memudahkan perhitungan, kita kalikan dengan 1 plus I
per 1 plus I, sehingga diperoleh nilai tunai rente pranumerando sama dengan M kali 1 plus I dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Contoh soal, seorang siswa akan mendapat bantuan beasiswa pada setiap awal bulan dari PT Unilever sebesar Rp250.000 selama 3 tahun. Jika pemberian itu diberikan sekaligus di awal bulan pertama dengan dikenai bunga 2% per bulan, tentukan besarnya beasiswa total yang diterima siswa tersebut. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 250.000. Persentase bunga 2% per bulan. Dan lamanya periode 3 tahun atau sama dengan 36 bulan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan rumus nilai tunai rente pranumerando, yaitu M kali 1 plus I kali 1 dikurang 1 plus I pangkat min N dibagi I sama dengan 250.000 dikali 1 dikurang 0,02 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat min 36 per 0,02 sama dengan 255.000 dikali 0,5097765 per 0,02 sama dengan 6.499.654,83. Jadi besarnya beasiswa yang diterima oleh siswa itu adalah 6.499.654,83 rupiah. Rente postnumerando. Rente postnumerando adalah rente yang dibayarkan di akhir periode, sehingga angsuran terakhirnya tidak mengalami pembungaan. Misalkan modal yang dibayarkan adalah M dengan bunga I% per periode selama N periode, maka proses pembungaannya akan terlihat seperti skema berikut. Dari skema tersebut diperoleh sebuah deret geometri dengan suku pertama M dan rasio 1 plus I, sehingga nilai akhir rente postnumerando sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R min 1 sama dengan M kali 1 plus I pangkat N dikurang 1 per 1 plus I min 1 sama dengan M kali 1 plus I pangkat N min 1 per I. Contoh soal, setiap akhir tahun Andi menyimpan uangnya di Bank ABC sebesar Rp800.000 selama 25 tahun. Jika bank memberikan bunga 5% per tahun, tentukan jumlah simpanan total Andi. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 800.000. Besar persentase bunga 5% per tahun atau 0,05 per tahun. Lama periode 25 tahun. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan rumus nilai akhir rente postnumerando, yaitu M dikali 1 plus I pangkat N dikurang 1 per I sama dengan 800.000 dikali 1 ditambah 0,05 pangkat 25 dikurang 1 per 0,05 sama dengan 800.000 dikali 2,386 354.941 per 0,05 sama dengan 38.181.678,05. Jadi jumlah total simpanan Andi adalah 38.181.678,05 rupiah. Nilai tunai rente postnumerando. Jika besarnya modal adalah M, lalu besar persentase per periode sama dengan I, dan lama periode sama dengan N, maka proses pembungaannya akan terlihat seperti pada skema berikut. Dari skema tersebut diperoleh sebuah deret geometri dengan suku pertama M kali 1 plus I pangkat negatif 1 dan rasio 1 plus I pangkat negatif 1, sehingga nilai tunai rente postnumerando dapat kita cari dengan A kali 1 min R pangkat N per 1 min N sama dengan M kali 1 tambah I pangkat negatif 1 dikali 1
tambah I pangkat negatif N per 1 min 1 plus I pangkat negatif 1 sama dengan M dikali 1 kurang 1 ditambah I pangkat negatif N per I. Contoh soal. Tiap akhir bulan, Yayasan Cinta Damai mendapatkan sumbangan dari Badan Perdamaian Dunia sebesar 5 juta rupiah selama 3 tahun berturut-turut. Jika sumbangan akan diberikan sekaligus dan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, tentukan sumbangan total yang diterima yayasan tersebut. Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 5 juta rupiah. Persentase bunga 2% per bulan. Lama periode 3 tahun atau 36 bulan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan rumus nilai tunai rente post numerando, yaitu M dikali 1 dikurang 1 plus I pangkat negatif N per I sama dengan 5 juta dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat negatif 36 per 0,02 sama dengan 5 juta dikali 0,597769 per 0,02 sama dengan 244.422.500. Jadi total sumbangan yang diterima yayasan tersebut adalah 244.422.500 rupiah. Rente terbatas. Rente terbatas adalah rente yang jumlah angsurannya terbatas. Untuk penghitungan nilai akhir dan nilai tunainya sama seperti penghitungan pada rente pranumerando atau rente post numerando. Rente kekal. Rente kekal adalah rente yang jumlah angsurannya tidak terbatas. Karena jumlah angsurannya tidak terbatas, maka nilai akhirnya tidak dapat dihitung. Nilai tunai rente kekal. Nilai tunai rente kekal dibagi menjadi dua, yaitu nilai tunai rente kekal pranumerando dan nilai tunai rente kekal post numerando. Nilai tunai rente kekal pranumerando adalah jumlah masing-masing nilai tunai suatu pembayaran setiap awal masa bunga dengan waktu yang tidak terbatas dan suku bunga yang tetap. Sedangkan rente kekal post numerando adalah jumlah masing-masing nilai tunai suatu pembayaran setiap akhir masa bunga dengan waktu yang tidak terbatas dan suku bunga yang tetap. Nilai tunai rente kekal pranumerando. Deret nilai tunai modal pada rente pranumerando sebelumnya sudah dibahas. Karena jumlah angsurannya tidak terbatas, maka deret tersebut menjadi deret geometri tak berhingga dengan suku pertama M dan rasio 1 plus I pangkat negatif 1, sehingga nilai tunai rente kekal pranumerando dapat kita hitung dengan A per 1 min R sama dengan M per 1 dikurang 1 plus I pangkat negatif 1 sama dengan M dikali 1 ditambah I per I. Sebuah yayasan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah melalui sebuah bank setiap awal tahunnya sebesar Rp50.000 dengan bunga 8%. Yayasan tersebut ingin membayar kewajibannya sekaligus di awal pembayaran pertama. Berapakah jumlah yang harus dibayar yayasan tersebut? Penyelesaian. Diketahui M sama dengan 50.000. Persentase bunga 8%. Ditanya jumlah yang harus dibayar yayasan tersebut. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa menggunakan rumus nilai tunai rente kekal pranumerando, yaitu nilai tunai sama dengan M ditambah M per I sama dengan 50.000 ditambah 50.000 per 0,08 sama dengan 675.000. Jadi, yayasan itu harus membayar sebesar Rp675.000. Nilai tunai rente kekal post numerando. Deret nilai tunai model rente post numerando yang sudah dipelajari adalah sebagai berikut. Karena jumlah angsurannya tidak terbatas, maka deret tersebut menjadi deret geometri tak terhingga. Dengan suku pertama M dikali 1 plus I pangkat negatif 1 dan rasio 1 plus I pangkat negatif 1, sehingga nilai tunainya dapat kita cari dengan A per 1 kurang R sama dengan M dikali 1 plus I pangkat negatif 1
per 1 dikurang 1 plus I pangkat negatif 1 sama dengan M per I. Contoh soal, sebuah yayasan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah melalui sebuah bank sebesar Rp115.000 per tahun. Kewajiban tersebut harus dilakukan setiap akhir tahun. Jika yayasan ingin melunasinya sekaligus, berapa jumlah yang harus dibayar oleh yayasan tersebut? Jika diketahui bunga yang diberikan oleh bank adalah 6% per tahun. Penyelesaian, diketahui M sama dengan 115.500. Persentase bunga 6% per tahun. Ditanya berapakah biaya yang harus dibayar yayasan tersebut? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita bisa menggunakan rumus nilai tunai rente kekal post numerando, yaitu M per I sama dengan 115.500 per 0,06 sama dengan 1.925.000. Jadi yayasan itu harus membayar sebesar 1.925.000. Rente langsung. Rente langsung adalah rente yang pembayaran pertamanya langsung sesuai perjanjian. Rente yang ditangguhkan. Rente yang ditangguhkan adalah rente yang pembayaran pertamanya ditangguhkan atau ditunda beberapa periode. Jika uang yang dipinjam adalah M, dibayar tiap bulan dimulai pada bulan ke K dan berakhir pada bulan ke N, dan besar bunga I per bulan, maka diperoleh deret geometris sebagai berikut. Dari deret tersebut, diperoleh suku pertama adalah M dikali 1 plus I pangkat negatif K dan rasio 1 plus I pangkat negatif 1, serta banyaknya suku N dikurang K min 1, sehingga rumus nilai tunainya menjadi M per I dikali 1 per 1 plus I pangkat K min 1 dikurang 1 per 1 plus I pangkat N min 1. Contoh soal, pada tanggal 1 Januari 1980, seorang meminjam uang dengan bunga 5,5%. Pinjaman tersebut akan dibayar dengan angsuran yang sama besar, yaitu Rp50.000 setiap awal tahun. Angsuran pertama baru dibayar pada tanggal 1 Januari 1985. Hitunglah besar pinjaman tersebut lunas pada pembayaran 1 Januari 1995. Penyelesaian, diketahui M Rp50.000. Besar persentase bunga 5,5%. Banyaknya angsuran yang ditangguhkan atau K sama dengan 5. Banyaknya angsuran yang seharusnya dibayarkan atau N sama dengan 16. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita bisa menggunakan rumus nilai tunai rente yang ditangguhkan, yaitu M per I dikali 1 per 1 plus I pangkat K dikurang 1 dikurang 1 per 1 plus I pangkat N dikurang 1 sama dengan 50.000 per 0,055 dikali 1 per 1 ditambah 0,55 pangkat 5 dikurang 1 dikurang 1 per 1 plus 0,55 pangkat 16 dikurang 1 sama dengan 50.000 per 0,055 dikali 1 per 1,055 pangkat 4 dikurang 1 per 1,055 pangkat 15 sama dengan 326.621,54. Jadi besar pinjaman per 1 Januari 1980 adalah Rp326.621,54. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf, dan jika ada yang masih belum jelas bisa langsung ditanyakan.